Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Tutor of Math. Nah, pada video ini saya kembali membahas soal SBMPTN ya. Nah, di sini saya mengambil materi logaritma. Oke, langsung saja disimak videonya ya. Oke, langsung saja di sini ada dua soal. Pertama saya ambil referensi dari soal CEMA UI sama soal SBMPTN tahun 2014 ya. Oke, langsung saja. Kita coba soal yang pertama. Nah, di sini eh, hasil perkalian dari nilai X yang memenuhi X kuadrat per 10.000. 10.000 ini kita bisa tulis sebagai 10 pangkat 4 ya. Sama dengan 10 pangkat 4 per X pangkat 2 kali 10 log X. Nah, kita sudah tahu kalau misalkan 10 sebagai basis logaritma, itu kita coba gak usah dituliskan ya. Cukup kita tuliskan sebagai log X seperti ini ya. Nah, ini berarti 2 log X dikurangi 8 ya, seperti itu. Oke, kita coba kali silang ya. Berarti ini jadi X kuadrat dikali X pangkat 2 log X dikali X pangkat min 8 ya. Karena kan di sini dia ada negatif 8. Berarti kita bisa tulis X pangkat 2 log X dikali X pangkat min 8. Seperti itu. Ini sifat eksponen ya. Sama dengan 10 pangkat 4 kali 10 pangkat 4. Maka ini jadi 10 pangkat 8 ya. Nah, di ruas kiri kita coba gabungkan pangkatnya ya. Berarti ini jadi X pangkat 2 min 8 ditambah 2 log X. Nah, ini sama dengan 10 pangkat 8. Nah, misalkan kita coba ambil bentuk logs dari masing-masing ruas, maka kita dapat log X pangkat, di sini kan 2 min 8 kan min 6 ya, ditambah 2 log X. Kita ambil bentuk logaritma dari masing-masing ruas. Kita pilih logaritmanya yang basis 10 ya, biar bisa memudahkan untuk yang di ruas kanan. Nah, maka ini akan menjadi apa? Akan menjadi ini ya, ini jadi 8 ya. Ini sudah di ruas kanan itu menjadi 8. Nah, di ruas kiri berdasarkan sifat logaritma, kita tahu kalau kita punya sifat yang menerangkan bahwa A log B pangkat N itu akan sama dengan N kali A log B. Nah, maka ini akan menjadi apa? Akan menjadi min 6 ditambah, ini duanya jadi 2 perkalian ya. Nah, ini 2 log X dikali dengan log X kayak gitu. Nah, selanjutnya kita coba misalkan ya, untuk mempermudah penglihatan kita ya. Misalkan A itu adalah log X, maka persamaan ini akan menjadi apa? Akan menjadi min 6 ditambah 2A kali A sama dengan 8. Kita lanjutkan, berarti ini 6A ditambah 2A kuadrat sama dengan 8. Kita coba bagi dengan 2 ya. Maka kita dapat min 3A ditambah A kuadrat sama dengan 4. Sehingga ini jadi A kuadrat min 3A min 4 sama dengan 0. Nah, ini kita menemukan suatu persamaan kuadrat ya. Nah, tinggal kita cari akar-akarnya, kita faktorkan terlebih dahulu. Maka ini akan jadi A plus 1 dikali A min 4 ya, faktorannya ya. Sehingga kita peroleh apa? Kita peroleh bahwa A-nya itu sama dengan negatif 1 dan atau A-nya adalah 4. Nah, sudah. Kita kembalikan ke pemisalan. Kita kembalikan
ke pemisalan, diperoleh apa? Untuk A sama dengan negatif 1, karena A tadi sama dengan log X, maka log X sama dengan negatif 1. Nah, di sini kita dapat log X sama dengan, ini kan berarti log 10 pangkat min 1 ya. Berarti kita dapat X-nya adalah 10 pangkat min 1. Kemudian, selanjutnya untuk A-nya yang sama dengan 4, maka log X sama dengan 4. Sedangkan 4 kita bisa tuliskan sebagai 10 log 10 pangkat 4 ya. Sehingga kita dapat apa? X sama dengan 10 pangkat 4. X sama dengan 10 pangkat 4. Sehingga hasil kali semua nilai X, semua kemungkinan nilai X adalah apa? 10 pangkat min 1 dikali 10 pangkat 4 sama dengan 10 pangkat 3. Jadi jawabannya adalah 10 pangkat 3. Oke, kita coba lanjutkan ya. Nah, terus soal yang berikutnya, kita disuruh mencari penyelesaian pertidaksamaan ya dari 1 per X kuadrat plus 1 log X per 2 lebih dari 1. Nah, pertama apa yang kita harus lakukan? Kita harus menentukan syaratnya terlebih dahulu. Syarat dari logaritma itu apa? Numeriknya itu harus lebih dari 0 ya. Berarti ini harus lebih dari 0. Berarti X per 2 harus lebih dari 0. Maka kita dapat di sini X itu harus lebih dari 0. Terus syarat kedua apa? Syarat kedua, basis. Ini ya, basis tidak boleh sama dengan 1. Kayak gitu ya. Berarti 1 per X kuadrat plus 1 itu tidak boleh sama dengan 1. Alhasil apa? 1 tidak boleh sama dengan X kuadrat plus 1. Maka X kuadratnya tidak boleh sama dengan 0. Atau dengan kata lain kita peroleh apa? X-nya tidak boleh 0. Gitu ya. Itu terlebih dahulu kita harus menentukan syarat dari logaritmanya. Baru kita menghitung penyelesaian dari pertidaksamaannya ya. Oke. Nah, berarti apa? Berarti tinggal kita selesaikan ya. 1 per X kuadrat plus 1 log X per 2 lebih dari 1. Nah, dalam menyelesaikan soal-soal masalah persamaan atau pertidaksamaan logaritma, kita sebisa mungkin menjadikan kedua ruas menjadi suatu bentuk logaritma yang mempunyai basis yang sama. Nah, contohnya, karena di sini dia di ruas kiri itu adalah logaritma yang mempunyai basis bentuknya ini, maka kita harus mengubah satu ini menjadi logaritma yang mempunyai basis yang sama dengan ruas yang kiri. Maka ini akan menjadi apa? Akan menjadi 1 per X kuadrat plus 1 log X per 2 ini lebih dari apa? 1. Kita tahu kalau sifat dari logaritma, kalau A log A, berapapun A-nya, sembarang bilangan asalkan dia lebih dari 0 ya tentunya, dia akan bernilai 1. Ini ya, sesuatu log sesuatu, berarti dia sama dengan 1. Maka 1 di sini kita bisa tuliskan kembali menjadi apa? 1 per X kuadrat plus 1 itu log 1 per X kuadrat plus 1 ya. Nah, jadi kita menggunakan sifat logaritma yang ini ya. Kayak gitu. Nah, setelah kita menyamakan bentuk logaritmanya atau setiap ruas itu memiliki bentuk logaritma dengan basis yang sama, baru kita tinjau
Jangan kita langsung menghilangkan logaritmanya ya. Kita coba tinjau terlebih dahulu basisnya. Nah, karena ada sifat lain dari pertidaksamaan logaritma. Misalkan saya punya bentuk A log fx itu lebih dari sama dengan atau lebih dari A log gx. Nah, ini ada beberapa kemungkinan. Kalau A-nya itu lebih dari 1, A-nya itu lebih dari 1, dan A-nya itu kurang dari negatif 1, katakanlah seperti itu, maka kita bisa langsung simpulkan kalau fx lebih dari sama dengan gx. Nah, kalau A-nya itu dia antara min 1 dan 1, kalau A-nya itu antara min 1 dan 1, ini nggak boleh min 1 ya. A-nya itu min 1, antara min 1 sampai 1, maka kita peroleh fx itu dia kurang dari sama dengan gx. Ini ya. Oke, ini sifat pertidaksamaan logaritma. Pertidaksamaan ya. Logaritma. Oke. Jadi kita coba cek dulu basisnya ini. Kita tahu kalau apa? Kita tahu kalau x kuadrat plus 1 itu kan pasti bernilai lebih dari 1 ya. Untuk x-nya yang lebih dari 0 ya. Kayak gitu. Atau juga untuk yang x kurang dari 0 juga berlaku seperti itu ya. Maka kita bisa simpulkan kalau 1 per x kuadrat plus 1 itu pasti kurang dari 1. Kayak gitu ya. Nah, ini adalah batas nilai dari 1 per x kuadrat plus 1. Sehingga karena di sini nilai dari 1 per x kuadrat plus 1 itu kurang dari 1 dan lebih dari 0, berarti kan kita menggunakan sifat yang ini ya. Kita menggunakan sifat yang ini. Nah, berarti pertidaksamaan ini kita bisa langsung simpulkan kalau x per 2 itu kurang dari, kita merubah tanda ya. Karena kan tadi kalau di sini awalnya lebih dari sama dengan, jika A-nya itu antara min 1 sampai 1, maka tanda pertidaksamaannya itu dia berubah ya. Nah, berarti pertidaksamaan ini itu bisa kita langsung simpulkan kalau x per 2 kurang dari 1 per x kuadrat plus 1. Kayak gitu ya. Tinggal kita lanjutkan, maka ini jadi x dikali x kuadrat plus 1 kurang dari 2. Maka ini x pangkat 3 plus x min 2 kurang dari 0 ya. Tinggal kita faktorkan. Ini kita bisa faktorkan jadi apa? Jadi x min 1 kali x kuadrat plus x plus 2. Ini kurang dari 0. Nah, pembuat 0 itu apa? X min 1 sama dengan 0 atau x kuadrat plus x plus 2 sama dengan 0. Kita dapat untuk x min 1 sama dengan 0, kita dapat x sama dengan 1. Nah, ini kita bisa lihat diskriminan dari persamaan kuadrat ini dia kurang dari 0 ya diskriminan. Maka ini tidak mungkin sama dengan 0. Maka pembuat 0-nya hanyalah x sama dengan 1. Baru uji garis bilangan ya. Uji garis bilangan. Kita lakukan uji garis bilangan. Maka di sini x sama dengan 1. Di sini tentunya hasilnya min, di sini hasilnya plus ya. Kita coba uji titik. Karena di sini yang diminta adalah kurang dari, maka bagian yang kiri ya yang kita arsir. Berarti penyelesaiannya adalah x kurang dari 1. Nah, tapi ini belum selesai ya. Kita harus iriskan dengan syarat. Iriskan dengan syarat. Nah, karena tadi syaratnya adalah x lebih dari 0 ya. Nah, ini kan syaratnya ya. X lebih dari 0 ya. Dan x tidak boleh, tentunya kan sudah include. Berarti x lebih dari 0 itu syaratnya.
Maka kita iriskan 0 ini ya. Terus ini 1 ini ya. Maka irisannya adalah ini ya. Berarti penyelesaiannya adalah 0 kurang dari X kurang dari 1. Oke, ini adalah penyelesaian dari pertidaksamaan pada soal nomor 2 ya. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian ya. Tetap semangat belajar. Bagi pejuang UTBK tahun depan, silakan sering-sering latihan soal ya, agar kita bisa mempunyai referensi banyak soal sehingga nanti ketika waktu ujian kita bisa menyelesaikan soal-soal dengan lebih mudah. Oke, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel YouTube ini agar supaya saya lebih sering lagi atau lebih rajin lagi mengupload pembahasan soal-soal mengenai SBMPTN. Oke.